Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lokomotor pada anak. Peta konsep. Jadi kita akan membahas 3 bagian. Untuk yang pertama, penjelasan singkat mengenai definisi gerak lokomotor, contoh gerakan, dan kesalahan yang sering terjadi. Untuk bagian kedua, kita akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran gerak lokomotor pada anak. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan tentang penjelasan yang sudah disampaikan. Untuk yang pertama, kita masuk pada penjelasan singkat. Pada penjelasan singkat, ada 3 subbagian. Yang pertama, definisi gerak lokomotor. Gerak lokomotor dapat diartikan sebagai gerak memindahkan tubuh dari tempat satu ke tempat yang lain. Atau definisi gerak lokomotor juga bisa diartikan sebagai gerak memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Untuk bagian kedua, contoh gerak lokomotor. Jadi pada contoh gerak ini kita ambil gerakan dasar. Ada 3, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Berjalan merupakan aktivitas bergerak maju atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara melangkahkan kaki. Sedangkan untuk berlari merupakan gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian. Dan untuk yang terakhir, melompat merupakan gerakan yang dilakukan untuk menjauhi permukaan tanah atau lantai. Dilakukan secara horizontal, ke depan, ke samping, atau ke belakang dengan menggunakan kaki atau menggunakan otot kaki. Lalu kita masuk ke kesalahan yang sering terjadi. Meskipun dari gerak lokomotor itu sendiri merupakan gerak sederhana, namun masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Di antaranya masih banyak berjalan sambil sedikit membungkuk, di mana kesalahan ini dapat berakibat fatal pada tulang belakang. Dan selanjutnya, saat melompat, tumpuan masih salah, yang dapat berakibat fatal juga pada kaki, terutama pada tempurung lutut atau bahkan pada cedera bagian bawah, yaitu cedera ankle. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada pelaksanaan pembelajaran gerak lokomotor pada anak. Pelaksanaan pembelajaran gerak dalam upaya membantu mengatasi kesalahan dalam gerak dasar melalui aktivitas gerak yang dikaitkan dengan permainan. Dalam hidupnya, anak-anak sendiri pasti tidak akan terlepas dari kegiatan atau aktivitas bermain. Pergerakan yang terjadi dalam aktivitas bermain pasti akan melibatkan organ tubuh, baik dari sisi anatomis maupun dari sisi fisiologis. Ada beberapa cara dalam mengajak atau mengajarkan gerak lokomotor pada anak. Untuk yang pertama, mengajari dengan cara bermain. Karena anak-anak itu sangat identik dengan bermain, oleh karena itu untuk mempermudah pembelajaran boleh diselingi dengan permainan atau cara penyampaian materi dengan cara mengajak anak-anak bermain. Untuk yang kedua, memberi wawasan dan pengetahuan tentang bahaya kesalahan gerak lokomotor. Pentingnya penyampaian materi tentang hal tersebut, maka sebelum diajarkan mengenai pembenaran gerak lokomotor, peserta didik atau anak-anak sebaiknya disosialisasi atau diberi pengetahuan tentang dampak yang akan didapat jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan pada gerak lokomotor itu sendiri. Yang ketiga, penyampaian pembenaran gerakan dengan variasi gerakan. Variasi gerakan ini diprediksi dapat mempermudah penyampaian materi atau bahkan mempermudah untuk meningkatkan gerak lokomotor pada anak.
Nah, untuk variasi ini terdapat campuran gerak lokomotor dengan gerak manipulatif. Jadi ada campuran di antara kedua gerak tersebut. Ada beberapa aktivitas yang dapat diberikan, diantaranya melompat dengan melompat tapi divariasi dengan melompat dengan satu kaki, dan juga dapat berjalan pada sebuah garis lurus. Ketiga cara ini atau ketiga penyampaian pembelajaran ini dapat dijadikan sebuah referensi guna meningkatkan gerak lokomotor pada anak. Dan selanjutnya kita masuk ke kesimpulan yang berisi tentang ringkasan-ringkasan atau isian-isian singkat dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan. Gerak lokomotor ialah gerak berpindah tempat. Contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Ada contoh lain seperti meloncat, merayap, dan memanjat. Meskipun sederhana, tapi masih terdapat kesalahan yang dilakukan. Dan guna meminimalisir kesalahan dan dampak negatif yang terjadi, maka diperlukan beberapa cara. Salah satunya ialah penyampaian informasi mengenai bahaya yang didapat akibat dari kesalahan gerak lokomotor yang dilakukan. Nah, dengan adanya informasi ini atau dengan adanya pembelajaran ini, diharapkan kita dapat menyampaikan pembelajaran atau kita dapat menyampaikan pembenaran tentang kesalahan-kesalahan mengenai gerak lokomotor, yang mana di kemudian diharapkan dapat meminimalisir beberapa kesalahan yang bisa berdampak negatif atau berpengaruh dan berbahaya pada kesehatan tubuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.